Kalau Putri itu cuma berhenti di SMA doang, nggak kuliah maksudnya. Makanya dia itu telat mendapatkan pekerjaan. Dan kebetulan banget Put, kalau misalkan kamu mau pekerjaan di sini, emang ada ya tukang bersih-bersih. Mbak kan orang asing di sini. Atas perintah bos saya, nggak ada orang asing yang boleh masuk terutama hari ini. Jangan diizinin masuk. Aku takut ini perempuan cari masalah. Iya kan Bu, emang iya. Muka-muka tampang cari masalah. Seret aja keluar. Udah, ayo. Udah, ayo. Apa lagi? Ya udah, selama kamu bisa handle sendiri, handle dulu aja ya. Nanti kalau ada apa-apa langsung hubungin aku. Iya. Iya, aku lagi nungguin Pak Bayu. Ini Arif juga belum datang. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, makasih ya. Si? Pak Bayu, Saya nggak masuk ke dalam. saya nungguin Bapak. Bapak sudah baca pesan saya? Oh, aku belum ngecek HP, Vi. Iya, berkasnya gimana Bapak? Aman kan, dibawa kan? Aduh. Bapak lupa lagi. ya? Ya soalnya tadi aku keburu, Vi. Oh, Karena- ya udah, saya ambil ke rumah Bapak atau suruh anak-anak aja yang ngambil ke rumah Bapak? Gini aja deh, Vi. Biar aku telepon istri aku chat istri aku. Oh, istri Bapak udah ada di kota ini? Iya, biar dia yang anterin ke sini. Soalnya aku lupa banget, soalnya kan tadi keburu, Vi. Aku lupa kalau misalkan harus bawa berkas. Soalnya kan kita ada meeting sekarang. Iya, itu kan berkas udah ditandatanganin, cuma perlu tanda tangan Bapak. Tapi Bapak udah tanda tangan itu berkasnya? Udah kok, tadi malam udah aku tanda tanganin dan udah aku baca semua. Oh ya, Arif belum datang. Belum Pak, saya juga lagi nungguin Arif ini. Gitu. Terus David sama Windy? Kayaknya masih ada kerjaan. Saya lihat tadi di meja belum ada mereka sih. Biasanya kan mereka kalau belum sampai masih ada kerjaan di luar. Kalau misalkan emang ada kerjaan beneran nggak apa-apa, Vi. Cuman aku lihat mereka kayaknya sering telat. Vi. Iya Pak, nanti saya tegur dan ingetin mereka supaya nggak telat-telat lagi Pak. Ya udah deh kalau kayak gitu. Terus meetingnya kita mulai jam berapa? Masih 1 jam lagi Bapak. Aman untuk berkasnya? Atau biar saya aja naik ojek biar cepat? Udah nggak apa-apa. Kalau misalkan kamu yang ambil, nanti kan perjalanan dari sini ke rumah masih berapa menit. Terus masih balik lagi ke sini. Kalau istri aku kan langsung ke sini, lebih ngirit waktu aja. Beneran nggak merepotin Pak? Ya nggak apa-apa. Lagian istri aku juga pengen tahu ke kantor aku yang baru ini. Ya udah, nggak apa-apa, bagus kalau gitu. Harusnya kami sebagai pekerja di sini juga bisa kenal sama istri Bapak. Kami semua penasaran. Ya termasuk saya sih penasaran Iya, Vi. sama istri Bapak. Jadi pengen tahu perempuan mana yang bisa ngeluluhin hatinya Pak Bayu. Ya, kamu tahu kan, Vi, istri aku nggak pernah ikut campur urusan kerjaan aku. Dan dia juga nggak pernah mau aku kenalin sama karyawan-karyawan aku. Jadi nggak ada satupun karyawan aku yang tahu kecuali supir aku. Oh, Dan sekarang supir aku juga lagi sakit. Otomatis aku harus nyetir sendiri. Dan juga istri aku ya terpaksa dia kayaknya bakalan naik Grab deh. Ibu itu nggak berminat untuk ikut ke kantor gitu atau ngurusin kantor juga? Ya kayaknya dia lebih senang di rumah deh, Vi. Dan aku juga kurang setuju kalau misalkan dia ikut campur urusan kerjaan aku. Aku nggak suka aja kalau misalkan istri aku harus ya aku libatkan dalam urusan kerjaan. Biarkan dia di rumah aja. Iya, ya udah, kedepannya kalau istri Bapak nggak ada temen, saya siap nemenin kok. Apalagi istri Bapak pasti masih asing tinggal di kota ini. Ya Vi, nanti aku juga bakalan kenalin sama kamu. Dan aku juga bakalan bilang kalau misalkan kamu tuh asisten aku yang ngurusin semuanya di sini. Iya. Saya asisten aku nggak tahu sama istri aku. Iya, justru itu Pak, Bapak harusnya bilang kalau istri Bapak udah sini, saya kan bisa nyiapin makanan atau ya kuliner yang enak di sini. Nah kebetulan banget tuh istri aku suka banget buat kuliner, Vi. Oh iya, kemarin waktu aku keluar kota nggak ada kendala apapun kan di sini?
Oh, saya kira nggak ada kok Pak. Jadi kalaupun ada hal yang masih kurang, itu saya sudah negur teman-teman untuk perbaikin semuanya. Bapak ngerasa David sama Windy ada sesuatu? Aku juga nggak tahu, Vi. Cuman aku lihat kayaknya mereka sering telat. Cuman itu aja sih. Iya udah Pak, tenang aja. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang di sini langsung saya lapor ke Bapak. Saya cari Pak Arif dulu kalau gitu Yaudah, ya. aku Iya, juga Pak. mau masuk. Siap Pak. Kenapa motor ya? Perasaan kemarin udah aku servis. Oh, jangan-jangan bensinnya habis kali ya? Banyak bensinnya. Astagfirullahaladzim. Ini padahal udah siang banget. Arif, Tumben nih. Emang kamu mau kemana, Bud? aku mau nganterin berkas punya suami aku. Kamu mau kemana? Kamu udah nikah? Oh iya, aku udah nikah, Rif. Maaf waktu itu aku nggak ngundang kamu karena di rumah aku juga nggak ada acara. Iya lagian kalau kamu ngundang aku kayaknya aku nggak bisa hadir tapi soalnya aku nih karyawan yang sibuk banget jadi kayaknya nggak ada waktu deh untuk datang ke pernikahan kamu yang paling cuma isinya makannya nasi pecel gitu. Nggak enak. Kerja di mana sekarang? Oh ada di perusahaan ya kamu tahu sendirilah Atmaja Group. Tahu sendiri kan? Dia itu perusahaan paling besar. Oh, perusahaan itu. Sudah. Ini punya suami kamu atau punya kamu yang mau lamar kerja? Udah deh kalau kamu ini berkas kamu untuk mau ngelamar kerja, gue bilang kalau itu punya suami kamu. Aku nggak kerja, Rif, dan kebetulan aku juga lagi nggak pengen kerja karena di rumah aku juga ada kegiatan kok. Good. Aku di rumah juga buka usaha kecil-kecilan, jadi aku juga lagi ngelamar kerja. Usaha kecil-kecilan. Jangan-jangan kamu terusin usaha ibu kamu ya? Jual gorengan itu. Iya. Ya aku inget dulu. Kamu tuh sempet jualan gorengan. Katanya sih mau bantu orang tua kamu. Wah, gimana sekarang? Udah jadi perusahaan tempe goreng ternama? Kalau orang tua aku masih tetap jualan gorengan di depan rumah itu masih tetap kok. Tuh, kamu ini kayak anak yang nggak berbakti ya, udah besar kayak gini, udah dewasa, udah punya suami, terus orang tua kamu masih dibiarin jual gorengan. Astaga. Rif, jualan itu peninggalan nenek aku, jadi ibu juga nggak mau sampai ninggalin ya warisan nenek aku. Bilang aja kalau suami kamu tuh nggak bertanggung jawab, nggak bisa ngidupin kamu sama orang tua kamu, nggak bisa ngasih penghasilan yang bisa digunakan untuk 1 bulan. Kerja di perusahaan itu di bagian apa, Rif? Manajer dong, masa? Oh, Penampilan manajer. kayak gini masih marketingan nggak mungkin, Bud. Gimana Ya sih? syukur deh, ternyata udah lama nggak ketemu, ternyata kamu semakin sukses ya sekarang. Ya alhamdulillah berkat ya kemauan aku yang besar dan kegigihanku dalam bekerja akhirnya aku dapat posisi seperti ini. Makanya Bud, kalau kamu itu masih muda, jangan sering bermain di luar lah. Cari kegiatan yang positif, gimana caranya biar kita nanti ke depannya lebih baik. Kamu usia segini udah nikah, Bud. Yang ada kamu nggak bisa bantu orang tua kamu seperti kataku tadi. Yang ada cuma malah nambahin beban orang tua tuh harusnya kalau udah usia seperti itu istirahat, gantian kamu yang kerja atau suami kamu. Iya, makasih atas nasihat kamu. Kamu sendiri gimana? Udah mau nikah? Udah ada calonnya juga? Aku mau
berkarir dulu, siapa tahu nanti aku jadi pimpinan perusahaan dan jadi kepercayaan bos. Udah itu baru aku konsentrasi cari istri. Kalau sekarang kayaknya aku harus meniti karir dulu. Ya udah kalau gitu aku doain semoga kamu sukses terus ya. Kalau sukses itu pasti. Iya, ya udah aku pergi dulu ya, Rif. Siap. Ada dulu itu bunganya kelas, kembangnya kelas. Sekarang entahlah suaminya kayak apa. Ini motor gimana nih? Saya harus dorong sampai bengkel depan. Kayaknya Putri udah jauh deh. Dia aku dorong aja deh, daripada malu ntar. Kita telat lagi ya. Iya, ini udah beberapa kali kita telat. Semoga aja atasan nggak tahu kalau kita sering-sering telat. Kalau cuma Bu Vivi bisa kita akalin. Ya tapi kan ada CCTV Fit. Ben, kalau yang pegang kendali CCTV itu, ya kalau bisa kamu bujuk deh, atau kamu kasih uang supaya dia tuh tunggu dulu sama bos kita. Kalau misalkan CCTV gitu dikasih ke bos, ya kita bakal langsung dipecat, tau nggak? Ya tapi kalau misal bos tahu pasti dia udah marah-marah kali sama kita. Kita selama ini aman-aman aja kok. Kayaknya emang nggak ada yang ngebocorin deh kalau kita sering telat. Iya. Ya Bu Vivi kalau bisa jangan sampai tahu juga. Soalnya dia kadang ngeselin. Iya juga sih. Capek banget ya kerja kayak gini. Capek banget ya kerja kayak gini. Ya kalau kamu gak pengen capek, ya kamu buka usaha sendiri dong. Gak usah ikut orang. Kalau kita ikut orang, ya kita harus siap-siap capek kapanpun, tahu nggak? Enak jadi bos. Buktinya bos yang punya perusahaan ini, Jarang datang ke sini tapi dia nerima income setiap bulan. itu dia malah seenaknya. Ya itu emang bos kayak gitu sih, nggak banget juga kalau kita iri sama bos. Ya bukan Kita udah seperti itu, dipekerjakan Win. di sini. Ya seharusnya ya ketika kita membutuhkan tanda tangan beliau, seharusnya beliau udah langsung tanda tangan. Kita malah nunggu. Kadang kita sering dimarahi kan sama klien kita gara-gara bos belum tanda tangan kontrak. Gimana ya Fit? Bos tuh kenapa sih kok bisa kayak gini? Aku pengen tahu deh alasan kenapa dia jarang datang ke kantor. Ya mungkin sering keluar kota atau apa. Kita kan juga gak tahu Positif kesibukan thinking dia. banget ya. Andai saja aku bisa merebut perusahaan ini ya dari tangan bos, aku bakal enak nih, nggak bakal capek-capek ngurusin Kamu pekerjaan. halu ya. Kamu tuh cuma staff ya, sama kayak aku. Jangan mimpi deh bisa dapet posisi CEO. Udahlah, daripada kita ngomongin bos, mendingan kita mikirin gimana caranya kita gak dimarahi Bu Vivi. Soalnya laporan kemarin itu aku belum selesai. Ya ampun Davi. Emang kamu udah? Ya, enggak juga. Iya. Minimal ya aku aja, kamu jangan. Ya nggak bisa sih. Kita udah paket bundling karyawan. Ya, andai saja nanti Bu Vivi tahu kalau kita belum ngerjakan laporan yang kemarin, habis kita. Kamu Aduh, sendiri kan? capek banget Fit. Bu Vivi orangnya jutek banget ya, suka pemarah, apalagi kita yang sering telat. Kemudian kita suka tidak mengerjakan laporan. Padahal laporan yang harus ditandatangani Bu Vivi itu Di hari sekarang ini gimana ya? Nggak ada ya joki buat ngerjain tugas-tugas aku. Aku datang pagi ke sini aja udah berat banget, apalagi disuruh ngerjakan kerjaan itu semua. Aku capek banget. kita harus cari alasan apa ya? Apa ya? Kayaknya udah 1000 alasan udah aku lontarin deh setiap hari. Hari ini alasannya komputer error karena virus. Iya. Nanti aku panggil tukang Benar virus. banget tuh.
Iya, nanti kalau misal Bu Vivi ngasih dana buat uang orang IT, diambil aku. Gitu. Iya. Win, jangan keterlaluan. Nanti Bu Vivi kalau tahu ya, kita bakal dipecat sama Bu Vivi. Hah? Ini satu-satunya alasan, nggak ada lagi. Kita harus Ya. mengambil keuntungan. Jangan mengambil keuntungan dengan alasan ini dong. Ya karena Hah? alasannya udah virus, apalagi udah nggak ada lagi, telat, macet. Aduh, semuanya udah. Udah deh, terserah kamu. Ya kalau masalah kamu mau ngambil uang itu, ya itu urusan kamu, bukan urusan aku. Kalau misalkan Tapi nanti ada aku bakal bagi sama kamu minimal kopi. kopi doang. Kalau dimarahin sama Bu Vivi, ya tambahlah doain aku. Ayo, cepetan. Ya, terus dong. Ya aku udah berusaha nutupin semuanya. Ya, aku tutup dulu tangan. Selamat pagi Bu. Rapatnya udah dimulai Bu. Pagi. Siang siang. Pagi menjelang siang kan, Rif? Kamu kemana lagi sih? Kenapa telat? Kebetulan tadi motor saya mogok Bu. Jadi dari lampu merah sana saya dorong sampai kantor ini. Rif, kalau motor udah nggak layak dipakai, nggak usah dipakai, dijual. Atau gimana caranya kayak dibenerin, masa nggak bisa? Kalau aku udah kayak gini kan jadi ganggu kerjaan. Iya Bu, ini mungkin 2 bulan lunas, 2 bulan lagi lunas. Mau saya jual aja Bu, mau ambil kreditan yang baru. Saya udah. Motor belum lunas aja udah rusak. Kayak gimana sih kamu tuh makanya? Ya kan, Kamu belinya second? kan Bu, saya kan sibuk kerja, jadi nggak terlalu ngurusin motor. Jadi saya kan fokus sama Yaudah. ini. Nggak usah ngebahas motor. Ya. Kamu tuh dicariin sama Pak Bayu. Dicariin. Ada apa Bu ya? Untuk masalah ini. Soalnya tadi ruang rapat kemarin sudah saya siapkan semuanya. Iya, ruang proyektor rapat. LCD. Iya sudah, aku udah Iya. cek tadi ke ruangan udah aman. Cuma kan paling enggak ini harus ada semua. Terus aku juga belum ketemu sama David sama Windy, ini kemana sih? Ibu sudah coba hubungin. Soalnya dari tadi saya masuk gerbang belum ketemu sama mereka Bu. Yaudah, ini berkasnya juga ketinggalan. Padahal aku juga udah ngingetin Pak Bayu. Tadi malam udah ditandatanganin, bukannya dibawa, malah Pak Bayu lupa. Atau gini aja Bu, saya pinjam mobil Ibu, saya jemput berkasnya di rumahnya Pak Bayu. Nggak usah, saya aja tadi ada niatan naik ojek biar cepet ngambilnya. Tapi ya udahlah, kita nunggu aja karena yang mau nganterin istrinya Pak Bayu. Istrinya Pak Bayu tuh udah ada di kota ini. Oh gitu. Waduh. Kayaknya bakal makin repot sih. Ada istrinya Pak Bayu, nanti minta ini itu. Harusnya istirahat, jadi lembur nemenin istri bos. Jangan suzon dulu Bu, kita kan belum tahu istri seperti apa. Ya, tapi Ya kebanyakan sih, kebanyakan kalau istri bos istri bos atasan itu manja, maunya Iya. ini itu, mau dikasih apa juga serba kurang, serba salah. Yang harusnya jadi urusan pribadi masuk juga di urusan kantor. tenang aja Bu, kalau masalah itu, kalau Ibu istrinya Pak Bayu butuh teman, biar saya temani aja nantinya Bu. Kamu Biar- pikir Pak Bayu bakal nyuruh kamu nemenin istrinya? Enggak lah, harus cewek kemana-mana. Gimana sih kamu? Ya, daripada Ibu kerepotan, mending saya aja yang kerepotan. Tapi ya kan ada Windy juga Bu. Windy Ya aja udah, sih. intinya aku mau semuanya beres ya. Untuk Kalau ada, bentar. ya Bu. OB kamu tuh kerjanya apa sih? Kamu ngawasin mereka nggak? Kan aku bilang, tugas kamu itu bukan cuma itu-itu aja, tapi aku juga minta untuk lainnya kamu urusin. Tegur kepala OB-nya, suruh dia ngurusin. Ini kotor gini dibiarin, ini gimana sih? Iya Bu, saya hampir lupa. Kemarin kan saya fokus untuk ruang rapat, jadi semua OB saya kumpulin, saya suruh bersihkan, jangan sampai ada debu sedikit pun, soalnya ini rapat penting. Nggak taunya malah yang di luar kayak gini nggak dibersihin. Biar nanti saya tegur Bu. Iya, Saya kasih pokoknya surat segala peringatan. sudut itu harus dibenerin, dibenahin. Ya Bu, bentar lagi saya cari kepala OB-nya biar saya kasih pelajaran. Tadi Pak Bayu tuh nanya, apa ada hal-hal yang nggak bener di kantor ini? Ya aku bilang semua baik-baik aja. Selama aku masih bisa handle, aku bilang ya oke-oke aja. Aku nggak mau ya ada kesalahan sedikit pun yang bikin Pak Bayu kecewa.
Tenang aja Bu, semua itu tanggung jawab saya dan semua saya jamin aman, terkendali, nggak ada sesuatu hal pun yang menyudutkan Ibu atau menyalahkan Ibu nantinya. Saya ambil tanggung jawabnya Bu. Ya udahlah, urusin semua yang benar, jangan sampai ada kurang-kurang. Kamu cek lagi ruang meeting untuk masalah konsumsi cemilan, minumannya udah ada atau belum. Terus untuk PowerPoint-nya kamu cek juga, takut masih ada yang kurang-kurang. Siap Bu, saya laksanakan. Permisi Bu. Halo? Ya udah kamu handle dong. Astaga. Win, untung aja ada Pak Budi. Pak Budi, David, Windy ya? Kok bisa ketemu di sini? Udah sekian lama loh. Hey, Kita nggak gimana kabarmu? baik-baik. ini apa? Masih mau lamar kerjaan di sini? Hah? Ya kayaknya iya sih. Kamu gimana sih, Put? Hah? Dari dulu kamu kemana aja? Kok baru mau lamar pekerjaan? Kayaknya dia emang sengaja menghilang karena dia mungkin sekarang mentalnya udah hancur banget ya kan. Ya, soalnya aku dengar kabar dari teman-teman kalau Putri itu cuma berhenti di SMA doang, nggak kuliah maksudnya. Makanya dia itu telat mendapatkan pekerjaan. Dan kebetulan banget Put, kalau misalkan kamu mau pekerjaan di sini, emang ada ya tukang bersih-bersih, lowongan. Ya cocok dengan jasa kamu Put. Ya beda dengan kita, kalau kita kan kuliah kan. Ya seharusnya kita emang udah punya jabatan yang bagus di sini, gitu loh. Gimana? Kamu tertarik? Kalau tertarik ya kita bakal ajukan kamu deh. Bantuin deh kalau kamu mau jadi tukang bersih-bersih di sini. Enggak kok, aku kesini mau nganterin berkas. Ini punya suami aku, jadi Oh suami kamu kerja di Siapa suami sini? kamu? iya suami aku kerja di sini. Yang Pas. mana? Pasti OB ya. Soalnya OB Tapi yang nggak mungkin OB berhubungan sama berkas. Berkas apa itu? bukan Win. Kemarin OB itu aku suruh buat fotokopi berkas-berkas yang Oh ini kali istrinya nganterin karena OB-nya lupa mungkin ya. Oh, Bisa jadi. masuk akal. Iya bener kan? Put, Kalian Put. kerja di sini juga? Iya. Sejak kapan? Udah lama Lama Put. sih. Nah, Di bagian apa? aku bagian staff. Sama dia juga. Kamu juga staffin? Kenapa kamu nanyain seperti itu? Ya aku cuma nanya aja. Ternyata anak-anak sekarang Tapi udah pada bentar lagi kita sukses naik ya. jabatan kok. Ya, oh gitu. Ternyata anak-anak sekarang udah pada sukses semua ya. Iyalah. Kalau kamu ya yang enggak wajar sih kalau kamu insecure sama teman-teman yang lain karena dulu pas waktu kita lulus SMA semuanya udah persiapan buat kuliah dan kamu enggak sendirian ya kan. Ya gimana mau kuliah sedangkan orang tuanya cuma penjual gorengan? Hah? Atau mungkin kamu melanjutkan bisnis gorengan orang tua kamu, Put, sehingga kamu menghilang dari teman-teman? Hah? Karena kamu malu? Aku nggak ada kabar sama anak-anak karena aku udah nikah, Fit, dan aku juga nggak Nggak boleh. usah Emang solusi diulang-ulang orang miskin itu adalah menikah biar kamu gak jadi beban orang tua, ya kan? Wajar sih Put kalau gitu. Atau kamu pengen lanjutin kuliah? Sekarang banyak beasiswa loh. Kamu gap year-nya kelamaan. Ikut paket aja, Put. Hah? Kalau kamu nggak mampu bayar, kalau ikut paket kan bisa sedikit murah. Fit, aku kesini mau ngantar berkas, jadi Ya udah berkahnya kasih kita aja, kamu gak usah masuk. Fit nggak bisa. Aku harus masuk ke dalam. Itu punya suami aku dan itu penting banget. Iya, ya kita tahu orangnya. Yang nyuruh suami kamu itu aku, tahu nggak? Fit, suami aku itu Apa? Ah? Mau bilang kalau punya jabatan bagus di kantor ini? Gak usah ngimpi deh. udah Hah? deh, aku nggak bakal bilang kayak gitu. Udah deh, sekarang kembalikan berkas itu. Aku nggak punya kepentingan sama kalian. Aku cuma punya kepentingan sama suami aku kesini. Fit, aku minta berkas itu baik-baik ya sama kamu. Jadi tolong kembalikan sebelum suami aku datang ke sini. Terus kalau kamu ambil berkas ini kemudian kamu masuk ke dalam, ah emang siapa ngizinin kamu masuk? Hah? Ya gak sembarang orang juga bisa masuk ke kantor ini dong. Apalagi orang kayak kamu. Iya, aku tahu. Jadi aku yang bakal nitip sama satpam dan aku nggak bakal masuk ke dalam. Ya udah tinggal ditipin sama kita aja. Apa susahnya sih? Kamu malu banget ya kalau misal suami kamu terbongkar ke teman-teman siapa orangnya. Win, udah deh.
Udah deh ya, aku itu nggak punya urusan sama kalian. Jadi dari dulu kalian selalu caci maki aku. Kenapa sih? Ya, Ya, kita hari ini mau bantuin kamu nggak terima kasih sih? Kamu nggak perlu jauh-jauh masuk ke kantor seluas ini. Kamu cukup sampai sini pulang. Udah kita bantuin nih berkasnya. bener banget. Urus jalan Gimana sih kamu tuh. Hah? Daripada kamu lama-lama di sini. Oh ini. Kasihan aja Win. Ya udah kalau kamu mau ngomong Malu banget deh. kalau mau ngomong sama Sapam silakan, tapi jangan lama-lama ya. Sapamnya galak. Oh enggak? Hah? Dan jangan pernah bilang kalau kamu itu teman kita. Kita malunya teman miskin seperti kamu. Hah? Apalagi gak punya pekerjaan. Masih terlantar-lantar. Bukan wanita karir seperti Windy. Wanita karir itu wanita yang udah kerja Punya pekerjaan yang mapan, yang punya masa depan. sebagai staff. Iyalah, daripada kamu. Kamu Ya udah Win, daripada kita kelamaan. kayak ngejek banget dia kalau kita staff kita bakal naik jabatan. Udah, ya daripada ngeladenin putri yang miskin ini, mending kita lanjutin kerja kita. Miskin emang bikin emosi di mana-mana. Ayo. Kenapa sih selalu banyak cobaan kalau keluar rumah? Cuma ini demi suami aku, karena berkasnya ketinggalan, aku harus ke kantor ini. Gimana Bu, ruang rapat kan udah beres semua. Itu berkat saya Bu. Rif, Ya ini Farid. kamu habis dari mana, Rif? Maaf Pak, agak bau soalnya tadi saya dorong motor Pak dari pertigaan sampai Oh. ke kantor ini. Ya. Mogok ternyata motor Arif Pak. Ya soalnya aku khawatir aja sama kamu, Rif. Soalnya kan kamu nggak pernah telat, tiba-tiba kamu telat, ya aku takut terjadi sesuatu aja. Tenang Pak, masalah persiapan rapat hari ini sudah saya bereskan semua. Ruang rapat sudah bersih dan semua audio sudah dicek dan tinggal pakai aja, tinggal Sudah aman nunggu. semua, konsumsi juga udah aman untuk para undangan. Terus ini juga ya, Vi, aku minta tolong sterilkan area kantor ini. Dan aku juga sudah kasih tahu ke klien-klien aku untuk pembahasan ini memang secara tertutup dan ini pembahasan penting, nggak boleh ada orang luar masuk. Iya, siap, saya paham kok Pak. Jadi saya usahakan nanti kalaupun ada orang-orang dari luar ya saya usir dulu aja kalau. Iya. Terus, Rif, Ya. kamu juga udah siap buat presentasi, Rif? Oh sudah siap Pak, tapi ini bahan materinya kayaknya belum saya pegang deh Pak, berkas-berkasnya. Nah, untuk berkasnya itu istri aku lagi anterin ke sini. Nah, bentar lagi dia Nanti bakalan. kalau Arif masih kebingungan biar saya yang bantu. Oh ya udah. Tapi saya udah belajar di soft copy-nya Pak. Jadi tinggal nunggu berkas linknya aja untuk memperkat di depan. Terus anak buah kamu kemana? Oh. Kok aku masih belum ngeliat ya dari tadi? Udah datang kok Pak mereka Pak. Kayaknya masih ada sesuatu urusan di dalam Pak. Udah kok udah datang. Ya, aku minta tolong sama kamu, Vi. Coba kamu cari mereka dan ya aku mau ngomong sama mereka. Kalau boleh tahu ada hal apa ya? Iya. Boleh nggak apa-apa kok cerita sama saya. Bapak juga boleh negur saya, nanti saya akan lebih tegaskan David dan Windy supaya nggak ngelakuin kesalahan. Soalnya mereka itu selalu telat buat ngumpulin laporan, Vi. Waktu aku di luar kota aja, mereka baru tengah malam baru kirim laporan. Seharusnya kan waktu kerja mereka udah harus kirim laporan. Iya Pak, saya minta maaf itu kesalahan saya juga karena saya kurang tegas ke mereka berdua Pak. Ya udah, kalau kayak gitu, mending kamu cari mereka deh. Suruh masuk Iya, juga ke dalam. Saya cari mereka dulu ya Pak. Tapi mereka sudah ada di sini kok Pak. Ya udah. Berarti sekarang tinggal nunggu istri aku aja, Rif. Oh ya Bos, ngomong-ngomong tentang istrinya kok saya belum tahu Bos siapa istrinya. Emang Nah, justru itu makanya aku suruh dia anterin berkas ke sini karena sebelumnya dia itu nggak pernah mau aku kenalin sama karyawan-karyawan sini. saya tahu pasti istrinya Bos ini adalah anak dari salah satu pemilik perusahaan yang ada di kota ini. Enggak Bisa. juga kok. Dia tuh orang yang sederhana, Rif. Ya, dia juga baru pulang dari luar kota. Soalnya dia kemarin masih ke rumah saudaranya. Aku nggak bisa ikut kebetulan. Jadi aku suruh supir aku. Dan sekarang dia anterin berkas ke sini kayaknya naik Grab deh. Soalnya supir aku langsung sakit. Kenapa nggak nyuruh saya aja Bos kalau cuma ngambil berkas daripada merepotkan istri. Kamu kan belum datang, Rif, tadi. Nah, ini dia istri aku. Hah? Sayang, kamu
Naik apa kesini? Jalan kaki. Jalan kaki? Ini istrinya Pak. Ini teman baik saya dulu Pak Bos. Mas, Dia itu kamu tahu nggak? Tadi di gerbang depan aku ketemu sama teman lama aku di sini. Dan dia caci maki aku dan dia caci maki kamu juga. Dia Siapa katanya yang- staff di sini. Staff di sini. Siapa yang berani marah-marah sama kamu? Namanya David sama Windy. Dia itu teman lama aku dulu pas waktu sekolah dan sampai sekarang dia tetap marah-marah sama aku dan malahan aku nggak boleh masuk ke sini tapi aku maksa aja. Mereka selalu cari gara-gara ya, Rif? Satu lagi, aku juga kenal sama orang ini, dia teman aku. teman baik Bos. Enggak, Iya itu. dia juga ngeselin tadi di jalan, aku juga dimaki-maki sama dia. Git, aku nggak pernah maki-maki kamu. Tadi apa, Rif? Terus Aku tadi bilang. kamu bilang kalau aku miskin, orang tua aku penjual gorengan, kamu apa? Rif, Kayak maksud kamu apa, Rif? Tidak seperti itu Bos. Maksud saya tadi itu Putri itu sekarang lebih mandiri aja kayak gitu. Soalnya saya pikir bawa berkas mau ngelamar pekerjaan Bos. Terus dia tadi juga bilang kalau suami aku itu nggak punya apa-apa, orang miskin, nggak bertanggung jawab dan nggak bertanggung jawab sama istrinya. Rif, kamu memang uji kesabaran aku, Rif. Sekarang aku mau kamu minta maaf sama istri aku. Put, maaf Put, saya hilaf. Khilaf apaan? Ini tentang karena aku Put. Kayaknya mungkin dia cuma bercanda aja. Soalnya Soalnya saya tadi capek banget Put dorong motor jadi Terus kamu mogok. ya tadi itu Put. Dari tadi pas ketemu kamu saya dorong sampai kantor ini 1 kilo Put. tapi Makanya aku capek banget. dia juga cuma ke kamu sering ngeselin, meskipun ke karyawan yang lain juga dia bercanda juga sering ngeselin. Kamu maafin aja ya. Awas ya kamu kayak gitu lagi. Siap Bu Bos, saya nggak gitu lagi. Urusan siapa? David sama Windy. Nanti aku bakalan kasih teguran sama mereka. Tapi dia tuh ngeselin banget. Sumpah sampai berkas kamu aja mau dibuang sama dia. Ya udah, kamu gak usah khawatir, aku bakalan beresin kalau cuma urusan mereka. Dan aku pastikan mereka bakalan nyesel karena udah marah-marah sama kamu. Dan kayaknya saya pernah dengar mereka sudah dapat surat peringatan pertama Bos. Ya mungkin emang karena kelakuan itu jadi mereka dapat surat peringatan pertama dan Tapi kayaknya katanya mereka mau naik jabatan ya. Naik jabatan. Ini aku lagi mau manggil mereka soalnya kerjaan mereka nggak beres. Jangankan buat manggil jabatan, ya kemungkinan besar bakalan aku pecat juga. Kamu kok ketawa? Barusan salah ngomong. Apa? Manggil jabatan, bukan naik jabatan. Ya maaf, kalau emosi suka salah ngomong. Kamu tahu sendiri kan? Iya, udah sabar. Ya udah, kemana sekarang? Gini aja deh. Aku mau siapkan berkas ini dulu, mau aku tata dulu. Kamu mau nunggu di ruangan aku atau kamu mau ke kantin? Aku kayaknya ke kantin aja deh. Gak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Atau aku tunggu di ruangan kamu. Ya, kamu tunggu di ruangan aku nggak apa-apa. Ya udah. Dev, kamu bareng sama aku, kita tata ini dulu di kantin. Soalnya kan istri aku yang cantik ini, dia mau masuk ke ruangan aku, jadi nggak boleh kita ganggu. Ya udah, awas ya Mas, dia ngeselin banget. Ya udah. Ya udah, ruangan kamu sebelah sana itu kan? Kamu lewat sebelah sana ya? Aku nggak pernah kesini. Atau mau aku anterin? Nggak usah, jaga aja nih orang. Ya udah. Ya udah, sana. Kamu ngusir aku? Aku bukan ngusir kamu, aku cuman nggak mau kamu lama-lama di sini. Ntar Kenapa? Di sini ada selingkuhan kamu? bukan ada selingkuhan aku. Ya aku kan mau lanjutin kerjaan aku mau ke kantin, masa kamu sendiri di sini? Ya udah, ke sana ya. Rif, sudah Bos. kita tata ini dulu, Rif. Tadi kamu tuh bawel banget sih, ya udah diurusin. Udah ketemu. Bu Vivi, ada berkas yang harus Ibu tanda tangannya. Kalian tuh telat lagi ya? Enggak. Kayaknya
telat 2 menit deh tadi, nggak termasuk telat sih. Iya Bu. Pak Bayu tuh nyariin kalian, mau ketemu sama kalian. Kalian tuh bikin masalah apa lagi sih? Bisa nggak? Tadi- Nggak usah bikin aku pusing Bu, nambah-nambahin bentar, masalah. bentar. Biar Bu Vivi nggak salah paham, kita ceritain apa yang tadi sama kita tadi, Bu. Ayo deh tunggu dulu bentar ya. Kalian itu kalau urusan laporan langsung sama Pak Bayu, kalian cepat selesaiin. Oke, kalau sama aku bisa lah handle nutupin semuanya. Pak Bayu tuh selalu nanya, ada masalah nggak di sini? Nggak ada. Aku selalu nutupin kerjaan kalian kayak gimana. Karena gimana pun ya kalian bawahan aku langsung. Cuma Padahal kalau kayak gini terus kalian nggak ada kerja samanya kan ya gimana dong? Iya Bu, kita minta maaf soal itu Bu. Dan kita janji bakal nyelesain itu Bu sebelum ketemu sama Pak Bayu. Tapi Bu Vivi harus tahu Bu, tadi benar-benar ada masalah di depan Bu. Gini juga Pak Bayu minta semuanya clear, nggak ada orang luar yang masuk. Nah, itu dia masalahnya Bu. Tadi benar-benar ada orang asing mau masuk ke sini Bu, perempuan. Tadi kita udah berusaha cegah, cuman dia berhasil masuk Bu. Dia mau ngapain? Katanya sih mau ngambilin berkas. Masalahnya saya curiga karena dia nggak mau titipin berkasnya sama saya. Oh, Dia iya, ngotot iya, buat iya, masuk iya. ke dalam kantor ini. Artinya kalau memang dia ada urusan nitipin berkas dan kamu mau minta dititipin gak diizinin, berarti dia punya niat lain dong kesini. Itu Iya, dia, Bu. bisa jadi Bu. makanya kita telat Bu. Ya Ibu jangan marah-marah terlebih dahulu dong. Ya kasih kita waktu untuk menjelaskan. Masalahnya kamu telatnya itu hampir tiap hari, David. Lagian kerjaan kamu kalau malam apa sih? Karaokean mulu kamu. Ya, Mabok mulu kamu, makanya bangunnya siang. enggak lah Bu. Saya no alkohol Bu. Saya minta maaf dan lain kali kita nggak bakal telat lagi Bu. Ya Kita udah, ke janji. depannya kalian tuh harus kerja yang bener dong. Percuma aku mau nolongin kalian mati-matian kalau kalian sendiri nggak bisa nolong diri sendiri. Mau dipecat langsung sama Pak Bayu. Jangan Bu. Kita terima kasih banget sama Ibu Iya, Bu. karena Ibu udah baik sama kita dan selalu menutupi kesalahan kita. Ya harusnya kalian paham kenapa aku baik. Ya setiap ada sesuatu, kalau aku ngomong itu dikerjain. Kalian harus bener-bener beresin kerjaan aku juga. Siap Kalian Bu. kan tahu aku nggak suka main kotor. Aku nggak suka apa-apa pakai tanganku sendiri. Jadi kalian harus ngerjain apapun yang rapi. Tenang aja kalau masalah itu. Selama ini kan nggak ada masalah Bu. Ibu aman-aman aja. Kalau misalkan Ibu mau kita buat Pak Bayu itu Masalahnya Pak Bayu ini mau ketemu sama kalian berdua. Hari ini juga Bu. Kalau ditanyain sama Pak Bayu tentang segala apapun, jangan sangkut pautin saya di sini ya. pasti Bu. Kita bakal menjaga nama baik Ibu di depan Pak Bayu. Kalaupun Pak Bayu nyalain kalian berdua, jangan sampai itu semua kalian bilang kalau saya yang suruh. Siap Bu. Meskipun kita dipecat oleh Pak Bayu, kita bakal rela kok Bu demi Ibu. Ya udah, kalian udah dapat bayaran yang sesuai kan dengan apapun yang kalian kerjakan. Jadi udah resiko kalau sampai kalian ketahuan. Artinya itu salah kalian, kenapa sampai ada orang lain yang tahu. Iya Bu. Ini perempuan siapa? Ini orangnya Bu. Ini udah kita larang dan kita udah usir, tapi dia baik pula. Jadi perempuan itu? Bener. Enaknya diapain? Ya bentar, biar aku yang ngomong sama dia. Dia masih mau maksa-maksa. Iya Kalau Bu. udah sampai sini berarti ya dia udah masuk Bu, udah langsung di gerbang tadi Bu. Kamu mau kemana? Kenapa main nyelonong kayak gitu? Nggak lihat di sini ada saya? Lihat kok, ada Windy sama David juga, saya nggak lihat. Kok tahu nama kalian? Mereka kayaknya kita pernah temenan deh, tapi saya lupa Bu, dia aja inget. Oh jadi ini teman kalian? Kayaknya iya Iya. Bu, cuman dia dulu berhenti sekolah, putus sekolah, jadi kita udah lupa banget. Putus sekolah. Kita lulus bareng-bareng loh. Ah, Dan kalian kerja di sini sebagai staff. Mbak, saya atasan mereka di sini. Oh iya, saya minta maaf karena saya tiba-tiba masuk. Iya. Tapi saya udah izin gini, kok. Mbak kan orang asing di sini. Atas perintah bos saya, nggak ada orang asing yang boleh masuk terutama hari ini. Bos yang mana? Ya saya nggak perlu cerita sama Mbak, saya nggak perlu bilang sama Mbak. Jadi kalau Namanya Pak Bayu kan. Kok dia tahu? Ya semua orang tahu lah. Pak Bayu kan terkenal. asing. kamu nggak usah macem-macem ya sama Pak Bayu. Pak Bayu udah punya istri, nggak usah kegenitan sama dia. Dan istrinya itu mau kesini. Oh gitu, istrinya Kamu kesini berusaha buat, atau jangan-jangan karena kamu tahu istri Pak Bayu kesini, terus kamu mau main-main sama Pak Bayu biar mereka berantem gitu?
Apaan sih? Jangan diizinin masuk. Aku takut ini perempuan cari masalah. Iya kan Bu, emang iya. Mau muka-muka tampang cari masalah. Tuh kan Bu. Saya mau masuk ke ruangan suami saya. Apaan sih? Suami. Mana kamu? Kamu tuh nggak usah ngaku-ngaku ya suami yang Jelas mana? deh, Bu. Ya suami saya kerja di sini. Kalian nggak tahu kan? Bu, dia itu suaminya OP, Bu. Iya, Tadi Bu. dia tuh bawa berkah dan kemarin saya Ya udah nyuruh- berkasnya sini, biar saya yang serahin. Berkasnya udah saya kasihkan sama Sapam. suami saya. Hah? Kan tadi kamu mau ketemu sama siapa? Ya udah ya. Dia udah bilang kalau berkasnya udah dikasih ke suaminya. Terus ngapain masih mau masuk? Nggak boleh. Orang asing nggak boleh. Saya mau nunggu suami saya di sini. Tadi kan udah ketemu, gimana sih? Ya udah, Mbak. Saya sampai selesai Eh, kerja. Mending Mbak Nggak nunggu ada di yang luar. kayak gitu. Nggak bisa, saya harus nunggu di sini. Lagian di luar juga nggak ada tempat Kamu duduk. alasan kan tadi kamu bilang mau ke Pak Bayu kan? Saya nggak bilang kalau saya mau ke Pak Bayu. Saya bilang mau ke ruangan Pak Bayu. Kamu mau godain Pak Bayu. Iya kan? Udah deh, cukup ya. Cukup sampai di sini. drama Mbak, ini. saya nggak tahu ini teman kalian siapa namanya? Putri, Bu. Oh iya, Putri. Udah, Bu, mendingan dia seret aja Fit, ya. kamu di sini kompor ya. Ya kamu di Kalau kamu emang nggak mau kenal lagi sama aku nggak apa-apa. Put. Tapi nggak kayak gini juga caranya. Tapi kan kamu emang nggak jelas, Put. Kamu tuh emang penyusup di sini. Yaudah, Karena kamu nggak jelas mending identitas siapa. paksa usir. Aku nggak mau ada masalah. Bentar lagi meetingnya mulai. Ini ada rapat penting dan aku nggak pengen gara-gara perempuan ini semuanya jadi hancur. Iya, Bu. makanya kalau Iya. kita ngomong itu Ya udah, didengar. David seret aja keluar. Ayo, Seret aja. udah, ayo. Udah, ayo. Pak Bayu. Ngapain? Pak, ini Iya, Pak. ada yang penyusup, Pak. mau maksa masuk, mau ketemu Pak Bayu. Saya takut dia malah godain Pak Bayu terus bikin Pak Bayu berantem sama istri Pak Kamu udah Bayu. kelewatan banget. Kan kalian betul. Kamu ngapain narik-narik istri aku? Hah? Suami kamu Pak Bayu? Saya udah bilang, saya mau ke ruangan suami saya. Ya tapi ibu nggak bilang kalau Kamu mau suaminya. tahu ya? Kalian bertiga mulai hari ini pecat. Pak, tapi Pak. Pak, kok saya dipecat juga Pak? Jangan pernah datang ke kantor aku lagi. Aku nggak peduli, Vi. Aku selama ini udah percaya sama kamu, Vi. Dan kamu, Vi, bukan Pak, semua itu kerjaan mereka berdua Pak. Saya cuma berusaha untuk perbaikin. seharusnya kan bilang dulu sama aku. Pak, saya nggak mau bikin Pak Bayu kepikiran. Udah deh. Sekarang aku udah nggak mau dengerin omongan kalian lagi. Kamu dorong-dorong istri aku. Kamu nggak tahu kan? Kamu istri aku lagi hamil. Kamu dorong-dorong kayak gitu. Kalau misalkan ada apa-apa, kamu tanggung jawab. Kita biar saya urus mereka Pak, tapi jangan dipecat ya. Aku nggak mau tahu. Pokok mulai hari ini aku nggak mau udah tempat kalian di sini. Pak, meetingnya harus saya yang presentasi Pak. Aku bisa kerjain sendiri. Sekarang juga ada Arif. Ya, saya bisa kok menggantikan Bu Tiva. Tenang saja. Posisi Bu yang bakal Bu Vi tinggal juga saya bisa siap handle kok, Pak. Arif, Kamu pikir aku nggak tahu, Vi? Kamu selama ini lindungin mereka kan? Arif udah ngasih tahu semuanya sama aku. Kamu berusaha ngejatuhin Arif selama ini. Kamu jangan coba itu. Putri, kita minta maaf tuh. Bu, di Maaf, yang punya perusahaan bukan aku, tapi suami aku. Put, kita kan kita minta maaf banget. ini gara-gara kalian semua becus. Putri, Ayo masih di sini. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok. Makasih ya kamu udah belain aku, meskipun telat. Ya, aku kan masih sama Arif tadi. Ya, Bu. Dan- Tadi masih fotokopi banyak banget, Bu. Kamu sumringah banget hari ini, Rif. Ya dia kan udah aku. Karena semua penyakit di kantor ini sudah habis, Bu. Jadi aman. Kantor ini dari para hama. Iya, karena kamu juga mau gantiin posisi seperti itu ya. Oh, Udah meskipun Arif nih sering ngeselin, tapi dia tuh kalau urusan kerjaan dia selalu ini kok, selalu profesional. Iya, bagus deh kalau gitu. saya mau lihat tamu yang di depan, Pak. Mungkin sudah banyak yang datang, biar saya Ya udah. suruh masuk. Permisi. Mas, aku juga dari tadi cari ruangan kamu itu sebelah mana? Di sana ya? Iya di dalam ruangan ini seharusnya kamu masuk lewat pintu ini. Kamu nggak mau nganter aku? Ya aku mau antar kamu, aku cuma khawatir sama kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Kandungan. Aku nggak apa-apa kok, apaan sih? Ya aku khawatir sama kandungan kamu. Aku Soalnya kan kamu masih hamil muda. Aku kan khawatir sama kandungan kamu. Kalau misalkan terjadi sesuatu gimana? nggak apa-apa kok. Ya udah, aku mau istirahat yuk.
Mau istirahat di kantor. Iya lah di kantor kamu.